Pokoknya nggak ada Rano tuh jalan sendiri tanpa cewek, pasti ada ceweknya. Topnya tuh Rano Karno naik bus, bayangin Ya, tuh. turun dari nikah, lulus sekolah, aku kuliah. Gimana sih lu bintang Ya. film kok kumuh begitu ya? Gue bilang, lu mau ngerawat gue nggak? Cia, dia terus terpana. Banyak orang yang nanya lu. Kita kenalan kapan sih? Pada penasaran ya? Kapan kita Zaman kenalan? SMA. Zaman SMA waktu itu saya pindah dari Bogor karena kelas 1 SMA saya di Bogor, kelas 2 SMA pindah ke SMA 6. SMA 6 Bulungan. Nah, SMA 6 Bulungan. Jadi mulai itu saya udah kenal walaupun apa ya? Enggak satu kelas ya? Enggak, 11 kelas. Enggak sebelah kelas. kelas. Betul. Wah, tapi dia dulu aktif di sekolah nih. Aktif. Makanya dulu ada sebutan namanya Dewi Bulu. Iya. Banyak nanya, kenapa Dewi Bulu? Karena di tanganku tuh banyak bulunya dulu. Bulu apa tangan, kaki, makanya dipanggil Dewi Bulu. Makanya dulu saya pikir laki dia. Untung dia pakai rok, coba kalau pakai celana. Gosip bohong. Ya artinya dari zaman SMA ya jujur waktu saya pertama lihat dia senang gitu. Senang. PDKT. Cuman langsung dilepehin sama dia. Mau tahu? Mau tahu kenapa? Kenapa? Jadi dulu tuh aku tuh seneng banget sama yang namanya Rano Karno. Gila, lagi top-topnya dulu. Waktu SMP. Sampai apa tuh? Dulu zaman buku tulis covernya Rano Karno, ya. Terus apa lagi tuh? Tempat Dia pensil. pernah tulis surat. Sering. Tempat pensil Rano Karno. Aku nulis surat udah 3 kali waktu itu, inget banget. Film Romi dan Yuli udah nulis surat. Tapi nggak dijawab. Terus main ke depan rumahnya Rano nih, ceritanya Rano naik sepeda, nggak keluar orangnya. Pokoknya yang namanya seneng banget. Sampai kalau di dalam kamar tuh ada fotonya Rano, waduh posternya. Pokoknya dulu idola banget ya, siapa sih nggak kenal Rano dulu, filmnya. Soalnya dulu ada poster saya buat nutupin tembok yang ini bolong. Enak aja. Pokoknya seneng banget, cinta banget ya, suka banget ya. Terus tiba-tiba di SMA ketemu sama dia. Nah itu anehnya kenapa kok berubah ya? Gara-gara apa? Mau tahu nggak waktu itu? Apa tuh? Si Rano ini kalau keluar dari kelas tuh ceritanya nih, semua cewek ngikutin. Kalau Wah. mau ke kantin, Pokoknya Dilan kalah. Iya, dulu zaman dulu kayak Dilan lah gitu. Rano keluar, semua ngikutin. Pokoknya nggak ada Rano tuh jalan sendiri tanpa cewek, pasti ada ceweknya. Waduh, dalam hatiku gila, buaya banget ya ini orang nih. Yang tadinya seneng banget jadi ilfil langsung. Aduh, nggak deh kayaknya kalau cowok kayak gini nggak deh, gua bukan tipe gua deh, udah deh nggak. Terus dari itu dia orangnya tuh nyeleneh. Wi, di mana Wi? Apa kabar Wi? Aduh, nggak suka deh. Tiba-tiba bisa hilang loh sukanya tuh, aneh nggak kayak gitu tuh. Dulu si Mas Rano, aku inget banget, aku waktu itu sakit perut, minta izin pulang. Tiba-tiba dia ngikutin. Wih, lu mau kemana? Gue sakit perut. Wah, dulu ngomongnya tuh agak-agak nggak yang kecentilan, padahal dalam hatiku udah baik idola, bayangin kan. Terus dia bilang, gue baru denger nih pengakuan dia nih. gue anterin pulang ya lo ya. Gue naik bus loh, nggak apa-apa gue anterin pulang. Jadi bayangin si Rano tuh duduk sebelahku di dalam bus dan semua bus kenal semua sama Rano Karno. Wah, siapa yang nggak kenal Rano Karno? Pada saat itu tuh Dilannya zaman Gita dulu. Cinta SMA 78 79 lagi top-topnya tuh Rano Karno naik bus, bayangin lo. Terus turun dari bus, Soalnya emang nggak punya mobil. turun dari bus naik beca, inget nggak di Perdapa? Hmm. Tebet ya kan, turun di situ lampu merah tuh naik beca. Gue tuh pengen tahu rumah lu di mana. Bayangin aku satu beca sama Rano Karno yang dulu aku suka. Ya gemeter ya gimana, tapi kesel dia tuh kok banyak banget cewek, jadi kayaknya tuh kayak nggak percaya gitu dia duduk sebelahku. Dia main ke rumah kan, kamu main ke rumah kan? Wah heboh deh pokoknya dia tuh. Lama-lama ini orang ngapain sih deketin terus datang ke rumah. Ingat nggak kamu datang ke rumah? Terus pas lagi temen-temenku cowok-cowok di rumah kan? Terus ceritanya dia menyatakan nembak ceritanya. Yang dilihat apa sih? Ya, artinya gini, dulu kan saya bilang kan saya pindah dari Bogor, dari SMA kelas 1 pindah ke Jakarta. Kenapa teman cewek saya banyak? Sebetulnya saya kelabui mereka. Saya ini termasuk orang yang jarang sekolah. Jadi kalau bukan soal kan syuting terus. Jadi kira-kira setahun tuh bisa sekolah ya 6 bulan lah karena kebanyakan syuting kan. Nah, jadi saya perlu banyak teman yang bisa nulisin PR saya kan. Nah, itulah ya istilahnya bahasa tadi Mbak Dewi bilang cewek-cewek yang temenin. Sebetulnya untuk itu sebetulnya nggak ada yang saya suka ya cantik-cantik lah zaman SMA. Cuman saya anggap semua temen gitu kan. Nah, jujur dia agak lain nih.
cuek. Yang lain ngejar kok dia diem gitu kayak anak kucing di ujung gang. Padahal hatiku deg-deg ngeliatnya. Ya artinya yang lain ya bukan ini semua temen Dewi sama kita lah baik lah segala. Tapi artinya yang lain bukan ngejar dalam arti negatif. Ya inilah hura-hura. Tapi kalau dia cuma diam aja gitu kan. Nah itu yang bikin saya jujur agak suka gitu. Oh ini anak ternyata survive-nya luar biasa gitu kan. Nah jadi ya itulah awal-awalnya kan. Cuman nggak ketemu. Dalam arti kata SMA ya senang-senangan aja. Lulus SMA tahun 80 ya. Ya udah lama nggak ketemu istilahnya. Ya, tapi semenjak dia udah ngomong, gue tuh suka sama lo mau nggak jadi pacar gue? Aku tuh udah tahu dia tuh punya pacar dulu namanya. Ini anak ngapain udah punya pacar, kenapa ngejar-ngejar gue dalam hatiku? Terus aku bilang, kayaknya kita nggak bisa deh pacaran, dunia lo beda, dunia gue lain. Jadinya kita temenan aja. Udah semenjak itu, udah ya kita nggak ketemu lagi ya. Nggak ketemu. Dia nikah, lulus sekolah, aku kuliah. Ya kan Bu? Ya aku nikah tahun 80 aku nikah. Dia udah nggak ketemu lah berapa 8 tahun? tahun, 8 hampir tahun. Ya lebih 8 tahun. 8 tahun ya. 8 tahun. Pas reuni aku sakit di rumah sakit. Oh setelah SMA. Ya kira-kira hampir 8 tahun lah nggak 8 ketemu. tahun. Kemudian ya aku gagal berumah tangga kan. Ya di saat layangan putus itu kan, aku dibohongin temennya dia. Jadi dibohongin. Kamu ditelepon pandit kan? Iya. Lagi reuni apa gimana? Yang Terus dikasih nanya. tahu kamu sakit. Enggak. Gimana ceritanya? Kabar Dewi Bulu? Dia udah kawin belum? Belum. Oh iya aku sempat nanya. Gue bilang si Dewi Bulu gimana? Anaknya udah berapa? Oh belum kawin. Ah masa belum kawin sih? Masa nggak laku-laku sih? Terus akhirnya reuni apa? Bukan reuni apa ya? Bukan reuni. Ada apa ya? Terus Usi nelfon Mbak Ian tuh kenal dari mana ya Mbak Ian ya dulu ya? Saya nggak tahu bisa kenal Ian. Kamu hubungin Mbak Ian? Saya nggak kenal Ian. Saya tahu Ian tuh dari mana saya juga Dari lupa. kantorku kan? Iya tapi kontaknya apa saya nggak tahu. Udah singkat kata lah. Udah lupa lah. Singkat kata memang ada sahabatnya Dewi namanya Ian gitu kan. Nah, dia yang ngabarin kalau Dewi tuh masuk rumah sakit katanya. Waduh kritis. Wah kenapa kritis gitu kan? Ya dia bilang nggak tahu deh kayaknya umurnya nggak panjang. Waduh kita udah waduh gua mesti ketemu nih sebelum dia meninggal. Aku datang lah ke rumah sakit namanya rumah sakit Titi Murni tuh. Murni di Keramat. Di depan Rivoli itu kan. Datanglah saya ke situ. Lihat dia nggak tuh kok dia biasa aja gitu ya. Kita kan dikasih tahu lagi kritis. Oh, jadi sebagai laki-laki yang bertanggung jawab kan nggak siap-siap diri, jalan aja. Mungkin bahasa dalam posisi waktu itu saya seperti ini. Tidak terawat. Gondrong, terus kusut, mukanya kusem. Itu udah pisah dari istri itu. Ya? Udah hampir 2 tahun lah dari divorce gitu kan. Nah, saya ketemu dia. Datang ke rumah sakit nggak bawa apa-apa kan, malah dia bukan saya nembak dia nembak saya. Ngapain lu kesini kan? Ceritain. Tentang film, lu nggak bawa apa-apa, no? Panggilan no, lu gua dulu ya. Ya gua kan pulang syuting, gila lu kok lu nggak terawat kayak gitu sih? Muka kusam, rambut gondrong. Bintang film kayak begini gitu ya. Terus besoknya datang lagi bawa buah. Bawa buah. Tapi aku udah feeling nih anak kayaknya saya seneng nih sama aku nih kayaknya nih. Datang terus. Waduh. Itu rumah sakit heboh, Rano Karno datang menjenguk Dewi. Waduh ya. Ngetop banget dulu tuh. Terus datang terus. Terus waktu dia bilang, "Gimana sih lu bintang film kok kumuh begitu?" Ya gue bilang, "Lu mau ngerawat gue nggak?" Cia, dia terus terpana. Nggak terpana, ngapain gua ngerawat lu? Lah kayak gitu dulu. Iya. Gua ngerawat lu, kayak nggak ada kerjaan. Pokoknya ngomong itu. Ya artinya ya saya sama dia dulu begitu karena teman SMA kan, jadi ngomong lalu aja. Walaupun ada perasaan, cuman pikir nggak ketemu lah. Apalagi saya kan duda. Ya dia belum berumah tangga kan. Nah dia pulang ke rumahnya di Ciputat gitu kan. Saya datang lagi. Kaget dia, waduh. Perjuangannya boleh juga. Boleh juga. Di situ lah kenal sama orang tuanya kan, sama bapak, sama ibunya. Itu ibunya sih oke, bapaknya sih nggak terlalu, ya bukan nggak oke. Karena bapaknya kan feodal, biasa produk lama gitu kan. Bintang film, duda, ya kan. Kesannya waktu itu ada tidak bukan tidak senang lah, cuman istilahnya kalau buat temen oke lah. Tapi barangkali kalau buat nikah enggak gitu kan. Singkat kata berapa tahun kita? 2 tahun pacaran. 2 tahun ya. Yang lucu waktu itu saya mau syuting Amerika kan. Filmnya Arini. Oh sempat putus kita. Kan udah pacaran, terus putus.
Enggak ya, emang sempat putus ya? Kamu kan ajak aku ke Amerika. aku Gue nggak bilang, mau. gue ajak dia ke Amerika yuk, ikut gue syuting yuk. Dia bilang enak aja lu, ntar apa pikiran orang cuy. Gue katanya kayak orang Jawa lama nih. Orang kalau diajak ke Amerika kan sekarang apalagi lu, paspor sediain segala macem. Cuman dia nggak mau. Itu kita bikin penasaran. Nah, pulang dari Amerika tuh ya. Heeh. Terus abis itu tunangan. Oh enggak gini lucu nih. Jadi pas mau pulang nonton, udah 2 tahun nih pacaran nih. Si Mas Rano ngomong gini, saya mau ngelamar kamu dong. Gila kamu jam berapa ini? Malam nonton tuh. jam 11 malam. Bapak Itu saya ingat masih di rumah Pancoran ya. Ya iya, Mak, di rumah Mas, Baripi. Mas Bambang Kakakku. Baripi, kakak yang paling tua. Bangunin dong, bangunin gitu. Ya lucu ya. Terus ada apa sih malam-malam kok disuruh bangun? Bu, saya mau ngelamar bu. Anak ibu mau saya ajak nikah boleh nggak gitu? Terus enak aja kamu coba orang tua kamu, keluarga kamu. Bukan gini caranya gitu. Ya dia tuh kan dulu kan benar-benar cyber seniman asli. Kalau ngapel tuh maaf ya, kakinya gini nih. Ini gini nih. Terus bapak ngomong gini, aku nggak suka itu sama siapa pacar kamu tuh Rano, nggak sopan. Duduknya petanteng-petenteng. Kamu kan orang Jawa, nggak boleh kamu punya pacar kayak nggak sopan. Akhirnya aku ngomong Mas Rano, kamu kalau ke rumah duduknya jangan kayak gitu dong, bapak nggak suka. Terus saya mesti gimana? Jadi kodenya kalau lagunya cicak-cicak di dinding berarti dia ngingetin saya tuh. Pokoknya kalau aku nyanyi cicak tentang gini berarti kamu harus turun ya. Benar, begitu nyampe langsung kakinya gini. Ya kan kaki kita suka begini tuh. Kalau nggak ada bapaknya kan dia nyanyi di cicak-cicak di dinding. Cicak. Wah udah gua turun deh. lagi. Berarti ada yang gua salah nih. Itu lucu banget ya pokoknya deh. Ini orangnya tuh apa ya? Tadinya bapak nggak setuju, takutnya si Mas Rano tuh gaul, kayak gitu bintang film banyak pacarnya gitu kan. Ternyata bapak lihat sama pacaran sama aku gak pernah kemana-mana, di rumah orangnya baik, terus sopan, tanggung jawab. Lama-lama bapak memberikan izin gitu ya. Dia nggak pernah bergaul sama sekali. Ini pergi nih ya, promosi film ya, misalnya promosi film di Puncak misalnya. Saya mau nginep 2 hari nih ya, ada promosi film nih anak-anak malam di Cianjur apa di mana gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tiba-tiba suaranya udah pulang lagi, udah di rumah lagi. Loh kok, ya ngapain? Saya udah selesai, saya pulang. Nah, itulah dia, itu yang aku suka sama dia. Apa bisa manggil Ya, pus gini. ya? Siapa yang suka kucing itu dulu siapa? Kamu yang suka kucing? Aku suka kucing. Dulu si Mas Rano suka kucing. Terus matanya bagus ya. Nah, terus di sekolah waktu di SMA 6 si Mas Rano dipanggilnya sama Bright apa, eyes. Apa? apa cat apa sama kucing mata kucing gitu loh. Jadi kebiasaan pas pacaran pus sampai sekarang dia manggil aku pus, aku manggil dia pus. Kita juga nggak tahu kenapa Tapi bisa kenapa panggil ya? pus. Tiba-tiba pus gitu aja. Nggak boleh Kebiasaan. diikutin loh. Itu cuma buat sebutan kita aja tuh pus. Jangan. Kemarin cucuku Nadia nanya, mama kok manggil papa pus, kalau manggil kucing apa dong? Sama pus. Aduh. Semua kawan-kawan yang lain, di tempat inilah saya menikah. Seorang gadis yang bernama Dewi Indriati. Tahun Kita nikah tahun berapa? 88. Tanggal berapa? 5 Februari. Oh Nah, masih dia ingat. nggak Aku aja hafal, lupa. Aku lupa. 5 Februari. Gua tahunya 15 Januari, nggak tahu ulang tahun dia. 5 Februari ya? 5 Februari. Tahun? 88. Apa ya? Bahasanya awet sampai sekarang. Ya tentu dalam perjalanan manusia pasti ada salah. Cuman harus bisa segera memperbaiki. Nah, sekarang kita sekarang bahasanya sudah menuju usia yang sudah senja ini ya harus lebih bijak lah, harus lebih terbuka. Jadi kunci rumah tangga itu keterbukaan. Jadi komunikasi, ngobrol gitu kan. Jangan saling merasa saya benar, kamu tidak, kamu benar, saya tidak. Jadi mungkin saya kawin sama kamu berapa kali kita berantem? Gak banyak ya. Alhamdulillah nggak. Tolok ukur berantem gitu, bukannya fisik ya, artinya konflik segala macam. Jarang sih. Jarang deh.